Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Salah satu kelebihan ataupun keistimewaan salah satu literatur Islam yaitu al-hadis adalah penggunaan kitabul hadis. Di dalam Islam sebagaimana kita ketahui ada sebuah karya masterpiece karangan Abu Abdurrahman bin Ismail Al-Bukhari dengan nama kitab Al-Mukhtasar Jami'u Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini merupakan salah satu kitab yang memiliki kandungan-kandungan hadis yang begitu istimewa. Dan dalam kitab ini ada sebuah kitab khusus yang akan jarang sekali akan langka kita ketemui dalam beberapa kitab hadis lain. Kajian ini adalah kajian kitabul ilmi. Pada saat ini saya akan membahas 3 aspek beberapa kajian dalam kitabul ilmi Sahih Bukhari. Ada 3 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama adalah fenomena yang terjadi pada aktivis dakwah ataupun gerakan intelektual muslim saat ini. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai peran kita sebagai aktivis dakwah ataupun sebagai intelektual muslim. Dan yang terakhir, pada khutbah singkat ini saya akan menjelaskan bagaimana usaha atau peran apa yang kita mesti lakukan sebagai aktivis dakwah ataupun sebagai seorang intelektual muslim. Dalam kitabul ilmi Sahih Bukhari terdapat sebuah bab dengan judul Babu Yuqbadul Ilmi wa Yasbutal Jahl. Bab dicabutnya ilmu dan tampaknya kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yaqbidul ilma intiza'an yantaziyuhu minal ibad walakinna ilma yaqbidul biqabdil ulama'i hatta ittakhadhan nasu rusan juhalan fasu'ilu fafta'u bighairi ilmin fa'adallu wa'adallu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sekarang para ulama, kita kenal Kiai Haji Zainul MZ, kita kenal kalau di kalangan Persis Kiai Haji Usman Solehuddin, Kiai Haji Sidik Amin yang telah meninggal berpulang kepada rahmat Allah. Mereka adalah para ulama, para waris Nabi yang akhirnya dipulangkan kembali. Kalaulah kita sekarang bersedih, sesungguhnya mereka sedang bergembira menyambut datangnya kematian. Karena hakikatnya ketika seseorang menghadapi kematian, dia berbahagia, dan orang yang mengantarkannya bersedih, hakikatnya itulah kebahagiaan sesungguhnya. Itulah kebahagiaan seorang muslim. Pada Sahih Bukhari, pada kitabul ilmi dijelaskan bahwasanya ilmu dicabut itu bukan ketika ilmu itu hilang. Ilmu dicabut itu ketika para ulama sesungguhnya telah meninggal. Ittakhadhan nasu rusan juhalan. Implikasi ataupun akibat yang terjadi ketika para ulama dicabut adalah ketika para manusia mengangkat ru'usan juhalan, para pemimpin yang bodoh, fafta'u bighairi ilmin, maka pada akhirnya para pemimpin bodoh tersebut fafta'u berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka menyesatkan dan juga sesat. Ini merupakan sebuah fenomena yang benar-benar terjadi masa kini. Mata kita tidak bisa kita tutup. Banyak para pemimpin yang tidak mengetahui
ilmu agama, yang hakikatnya mereka pintar tapi tidak mengetahui ilmu agama, mereka berfatwa mengenai ilmu mengenai agama Islam itu bighairi ilmin, tanpa ilmu yang benar, yang pada akhirnya mereka menyesatkan dan juga sesat. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai peran ataupun usaha kita sebagai seorang aktivis dakwah dan intelektual muslim. Dalam Kitabul Ilmi dijelaskan sebuah bab berjudul Babu Fadlil Ilmi Man Alima wa 'Allama. Bab keutamaan ilmu Man Alima wa 'Allama, orang yang belajar dan mengajarkan. Pada hakikatnya seorang manusia ataupun seorang pembelajar itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan ketika ilmunya itu hanya untuk dirinya sendiri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa bil birri, dan mereka memerintah kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, akan tetapi mereka melupakan diri mereka. Wa tansawna anfusakum wa antum afala ta'qilun, tidakkah mereka berpikir? Ini merupakan sebuah kejadian ketika seorang aktivis dakwah tidak memperbaharui tajdidul ilmi, tidak memperbaharui ilmu. Dia hanya sekedar memerintah dengan ilmunya tanpa dia belajar kembali. Saya akan lanjutkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wa ilm kamasalil ghaisil kasir asaba 'ardan fakanat minha ajadib fanafa Allahu biha nasa fasarihu wa saqau wa zarau fakanat minha ta'ifatun ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'a wa la tumbitul kala'a wa subah kasir, yang artinya kurang lebih mathalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wa ilm, perumpamaan Allah menurunkan ilmu dan hikmah bagaikan asok kamasalil ghaisil asaba ardan, bagaikan hujan deras yang turun kepada tanah. Wa kanat minha ajadib, dan di antara perumpamaan lain ketika air hujan itu ajadib, la tumsiku ma'a wa tumbitul kala'a, ketika turun hujan kepada tanah hanya sekedar menampung air tersebut tanpa menyerap air tersebut. La tumsiku ma'a wa la tumbitul kala'a wa usbah kasir, dengan air hujan yang turun pada tanah tersebut hanya sekedar menampung air tersebut. La tumsiku ma'a wa la tumbitul kala'a, tidak dapat menyerap air, wa la tumbitul kala'a, dan tidak dapat menemukan pepohonan dan tumbuhan. Wa kanat minha ta'ifatun ukhra, dan yang terakhir adalah innama hiya ki'anun, sebuah tanah yang tandus, sebuah tanah yang cadas, yang ketika turun masalu ma ba'asani Allahu minal huda wa ilm, berupa ilmu dari Allah dari langit turun kepada tanah, ki'anun, tanah itu cadas, air itu memental, tidak dapat menyerap. 3 kriteria yang Allah paparkan tadi. Yang pertama, seseorang yang belajar dan mengamalkan itu adalah karakter yang pertama. Ketika air hujan itu turun kepada tanah, menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan kehidupan, pasaribu, orang-orang dapat minum, dapat mendapatkan sesuatu dari tanah tersebut, dari air tersebut. Dan yang kedua, karakter kedua, ketika seseorang yang belajar itu hanya ajadib, hanya menampung saja air tersebut, sehingga air tersebut tidak menyerap ataupun tidak dapat menemukan pepohonan, tidak menemukan tanaman. Dan yang terakhir adalah karakter seorang alim, seorang aktivis dakwah ataupun intelektual muslim yang ki'anun, yang cadas,
Tanah cadas ini tidak dapat menampung air sama sekali. Nah, inilah perumpamaan ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Seseorang yang hanya bisa memerintah dan melupakan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah babul iktibati fil ilm. Ini hadis terakhir dalam yang saya paparkan kali ini dalam kitabul ilmi. Babul iktibati fil ilm. Bab iktibat, bab kita hasud di dalam ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. La hasada illa fi isnataini. Awalan rajulun atahu Allahu malan fasulitu ala halakati fil haq. Wasani rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Peran dan yang harus kita lakukan sebagai seorang aktivis dakwah dan intelektual muslim adalah la hasada illa fi isnataini. Tidak berhenti untuk hasud dalam dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu malan fasulitu ala halakati fil haq. Seorang laki-laki yang Allah turunkan padanya hartanya mau dia infakkan di dalam jalan yang benar. Dan yang kedua adalah rajulun atahu Allahul hikmah bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki yang Allah turunkan padanya ilmu bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi juga yu'allimuha. Dia mengajarkan ilmu tersebut. Mungkin itu yang Allah dan Rasulullah turunkan pada kita semua. Semoga dapat menjadi sebuah intisari, menjadi hikmah bagi kita semua, bahwasanya seorang aktivis dakwah ataupun seorang intelektual muslim itu tidak lepas dari tiga hal tadi. Sadaqallahu alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.